Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan tetap menjaga kondisi tubuh di tengah pandemi saat ini. Oke, melalui video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi rancangan penelitian sosial. Bapak harap kalian bisa fokus dan mengerti mengenai materi yang nanti akan Bapak sampaikan. Kemudian tidak lupa tolong videonya kalian subscribe dan berikan komentar nama dan kelas. Ini sebagai bukti kehadiran kalian. Sekarang silakan kalian persiapkan buku tulis dan pulpennya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menampilkan video tentang bab 4 mengenai materi rancangan penelitian sosial. Oke, untuk lebih jelas mengenai apa itu penelitian, kita akan bahas mengenai pengertian dari penelitian itu sendiri. Penelitian menurut pendapat para ahli seperti dikemukakan oleh Profesor Marzuki. Penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Adapun menurut Talcott Parsons, penelitian merupakan penelusuran atau inquiry atas sesuatu yang dilakukan secara sistematis dalam rangka memecahkan masalah-masalah. Dapat disimpulkan di sini bahwa penelitian ilmiah merupakan cara yang tepat untuk mengungkapkan berbagai fenomena sosial di masyarakat secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya di sini fenomena yang ada di masyarakat dapat dibuktikan secara fakta atau faktual. Selanjutnya 3 syarat penelitian. Yang pertama adalah sistematis, yang kedua adalah terencana, yang ketiga adalah mengikuti prosedur ilmiah. Kemudian orang yang melakukan penelitian disebut sebagai peneliti. Dan sikap seorang peneliti antara lain 1. Bersifat objektif. Artinya dapat memisahkan antara pendapat pribadi yang bersifat subjektif dengan fakta yang ada atau objektif. Selanjutnya yang kedua adalah kompeten. Kompeten itu adalah memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah faktual. Faktual adalah bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh. Artinya tidak boleh berbicara hoax atau bohong. Kemudian selain sikap seorang peneliti, adapun cara berpikir seorang peneliti. Yang pertama skeptik, kemudian analitis dan kritis. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian dibagi menjadi 3 langkah, yaitu pembuatan rancangan, kemudian pelaksanaan, dan pembuatan laporan. Di sini dijabarkan mengenai jenis-jenis penelitian. Yang pertama, berdasarkan tujuan terbagi menjadi 2, yaitu dasar dan terapan. Berdasarkan metode terbagi menjadi 3, yaitu historis, eksperimen, dan observasi. Yang ketiga,
berdasarkan pemberian informasi, terdiri dari eksploratif, deskriptif, dan eksplanasi. Dan berdasarkan data yang dikumpulkan ada kualitatif dan ada kuantitatif. Berdasarkan tempat pelaksanaan, terdapat di laboratorium, di lapangan ya, bukan arti di lapangan olahraga tapi di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah di perpustakaan. Selanjutnya, metode-metode yang dilakukan dalam ilmu sosiologi terdiri dari satu, metode statistik. Metode statistik biasanya metode ini memakai teknik enumerasi atau perhitungan. Biasanya seperti jumlah pertanyaan yang disusun dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua adalah metode eksperimen. Metode eksperimen disebut juga sebagai metode percobaan. Kemudian yang ketiga adalah metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah metode yang digunakan untuk memperoleh kaidah umum dengan mempelajari gejala yang khusus. Sedangkan metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk memperoleh kaidah khusus dengan mempelajari gejala yang umum. Selanjutnya, yang keempat adalah metode studi kasus. Metode studi kasus digunakan untuk meneliti kebenaran-kebenaran tertentu, seperti gerakan buruh, kemudian demonstrasi mahasiswa. Selanjutnya, metode survei lapangan. Metode survei lapangan biasanya metode ini adalah untuk memperoleh data yang ada pada kehidupan masyarakat secara langsung. Selanjutnya, metode partisipasi. Metode partisipasi adalah metode yang mengadakan penelitian mendalam di mana seorang peneliti berbaur dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, metode studi pustaka. Metode studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data atau keterangan dari buku literatur di perpustakaan. Selanjutnya, pada umumnya ya, rancangan penelitian terdiri dari 8 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah latar belakang. Yang ketiga adalah perumusan masalah. Yang keempat pertanyaan. Yang kelima tujuan dan manfaat penelitian. Yang keenam adalah landasan teori. Yang ketujuh adalah hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan. Kemudian yang kedelapan terakhir adalah metodologi penelitian. Selanjutnya, tahap awal dalam menentukan penelitian ya. Yang pertama adalah menentukan topik masalah sosial sebagai fokus penelitian. Topik sendiri merupakan langkah awal dalam proses penelitian di mana topik merupakan pokok permasalahan dari suatu penelitian atau tema pokok permasalahan. Ada beberapa hal dalam menentukan topik. Yang pertama adalah minat seorang peneliti ya. Yang kedua adalah topik yang bisa diteliti oleh peneliti lain. Artinya adanya penyempurnaan dari proses penelitian yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah data cukup tersedia. Karena memang kalau datanya agak sulit didapat, penelitian pun agak tersendat. Yang keempat adalah topik memiliki kegunaan praktis dan bermanfaat dan penting untuk diteliti. Pendekatan yang dilakukan dalam proses penelitian terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.
Di sini Bapak jabarkan tentang berbagai bentuk ciri-ciri penelitian kuantitatif ya. Yang pertama adalah data kuantitatif ini sangat menonjolkan pada data yang berupa angka seperti jumlah responden, kemudian jumlah penduduk. Sedangkan pendekatan kualitatif di sini ada berbagai macam ciri-ciri, tapi inti dari pendekatan kualitatif adalah data penelitian bersifat deskriptif atau bisa dijabarkan. Selanjutnya, dalam proses penelitian kita harus memilih subjek penelitian atau responden yang akan kalian tanyakan. Responden itu adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Sedangkan populasi adalah keseluruhan elemen dari unit elementer atau unit penelitian atau masyarakat umum. Selanjutnya yang ketiga adalah sampel. Sampel adalah kelompok kecil sasaran pengamatan atau penelitian, sementara kelompok besar yang menjadi sasaran generalisasi disebut populasi tadi. Kemudian sampel sendiri ya dalam proses penelitian itu yang akan diteliti. Jadi tidak semuanya orang-orang di sekitar wilayah tersebut akan diteliti, tapi akan diambil sampel tersebut. Mengapa tidak diteliti semua? Karena biasanya dalam proses penelitian ini akan sulit dilakukan, sebab kita akan menghabiskan waktu, tenaga, dana yang luar biasa banyaknya, sehingga kita ambil sedikit saja dari beberapa orang di populasi tersebut. Kemudian jenis data. Oke, tentu kalian bertanya, dari tadi Bapak berbicara tentang data. Apa sih itu data? Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, atau situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan. Artinya data itu sama dengan bahan baku utama dalam proses penelitian. Jenis data terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah cara memperolehnya. Di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dibuat secara langsung di lapangan yang diperoleh oleh peneliti langsung atau peneliti tersebut melalui wawancara, kuesioner, angket, atau melakukan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak lain melalui bacaan, koran, majalah, serta perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah menurut sifat. Menurut sifat terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif artinya data yang tidak berbentuk angka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Kemudian menurut sumbernya terbagi menjadi data internal, data eksternal. Data internal artinya data yang diperoleh oleh peneliti, kemudian eksternal berarti data yang diperoleh dari pihak ke. Untuk tugas di rumah, kalian tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan tabulasi data, metodologi, penelitian deskriptif, penelitian eksplanasi, survei, dokumentasi, coding, wawancara, observasi, dan angket atau kuesioner.
Kemudian yang kedua, apa alasan manusia melakukan penelitian dan jelaskan manfaat penelitian. Oke, cukup sekian ulasan materi yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan dipahami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan perihal materi, kalian bisa bertanya melalui aplikasi Jitsi Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.